Halo teman-teman, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Damaris Inolara, NRP 22032387. Saya seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pereka Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan sebagai tugas video pembelajaran dari Bapak Henry Didiharto, SKF Ners MPD. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan. Makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Yang pertama, secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Pencernaan secara mekanik ini juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Secara kimia, pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan saat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan dalam enzim tripsin. Nah, anatomi sistem pencernaan pada manusia adalah yang pertama, mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan, sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan sehingga akan lebih mudah diolah. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan, organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk lalu menuju lambung. Makanan justru masuk ke jalur yang salah menuju saluran nafas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah, di tenggorokan terdapat epiglottis. Epiglottis adalah bagian dari organ pencernaan yang terbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang, sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Selanjutnya, lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat
yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Selanjutnya hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetap tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus, juga memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Selanjutnya empedu. Kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu penyerapan dan mencerna lemak. Pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas ketiga bagian usus tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah. Yang pertama ada usus 12 jari atau secara medis yaitu duodenum. Usus 12 jari bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Usus kosong adalah bagian kedua dari usus halus yang berada di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Yang ketiga, ada usus penyerapan atau ileum, merupakan tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens kanan, kolon transversum melintasi, kolon descendens kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limba yang tersisa dari proses pencernaan. Limba atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama, dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid atau berbentuk S sampai ada dorongan untuk mengosongkan gerai peristaltik, lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari sehingga dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal. Ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Yang terakhir, anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar, panggul, dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya.
Sphincter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadirannya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.